sendiri, langkah-langkah sepi, menikmati angin, menabur daun-daun, mencari kembaranmu di waktu lalu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut sukma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Sungguh ku akui, tak bisa 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 ke lain hati. Tak bisa ke lain hati. Mengawali kita bicara sore ini bersama saya Ferry Anggara, Lila dan Sodik. Terima kasih pemirsa, kembali kita berjumpa. Kita bicara data, bicara fakta. Di era disrupsi, era digital, di era sosial media juga, kita melihat banyak sekali hal yang berubah begitu ya, termasuk dalam strategi pemasaran, termasuk dalam strategi penjualan, bagaimana orang menawarkan produk, engagement antara produser dengan konsumen yang semuanya bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kita dimudahkan dengan banyak hal, bisa berbelanja lewat platform digital. Nah, tentunya butuh juga strategi pemasaran yang tepat. Tapi sebelum saya bahas, saya ingin tanya juga nih ke Lila dan Sodi. Kalau Lila, media sosial apa yang dimiliki? Ada Instagram, Facebook, Twitter, terus mengikuti yang kekinian biar kita nggak ketinggalan informasi. Apa tuh? TikTok. TikTok, wow. Dulu tuh kalau kita dengar kata TikTok tuh kayak ada bayangannya konten-konten yang lucu-lucu, seru-seru juga, gitu, joget gitu. Tapi sekarang ternyata ada live selling, penjualan langsung lewat TikTok yang kayaknya booming banget. Itu gitu yang menarik Mas Ferry. Soalnya volume penjualan juga luar biasa dan durasi penjualannya tuh banyak yang bisa sampai 24 jam. Live 24 jam, asik banget ngeliatnya. Dan Lila itu dapetin topi, sepatu juga dari belanja di TikTok ya. Oh, by jaketnya TikTok, Mas Sodik, belanja di TikTok ya kan, jangan salah. Jadi kita akan bahas nih hari ini, termasuk untuk teman-teman yang lagi kepikir gimana sih caranya biar bisa sukses berjualan live selling di media sosial, entah mau TikTok, mungkin Facebook dan sebagainya. Ada dua narasumber saya yang luar biasa yang akan memberikan tipsnya untuk Anda. Yang pertama saya akan mengundang Mas Himawan Adi, perencana keuangan dan pemasaran. Juga ada Mas Albert TS, produser dan praktisi TikTok. Oke, Mas Adi apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya. Sehat. Mas Albert silakan. Sehat. Kalau perencana keuangan itu dari jabat tangannya udah beda. Lebih mantep ya? Mantep gitu kan, luar biasa gitu. Biasa di luar. Selamat pagi. Oke, nanti kita mau ngobrol nih dengan Mas Adi untuk mencermati gimana sih perubahan dari digital marketing dan apa yang harus kita persiapkan. Mas Albert akan sharing kesuksesannya sebagai TikTokers ya yang berhasil meraup cuan dari live selling di TikTok ya. Tapi sebelumnya saya akan ajak pemirsa untuk lihat teman saya di lapangan berikut ini. Sering, yang paling sering itu di Shopee dan Tokopedia, seperti kertas-kertas untuk undangan atau mungkin spare part yang kaitannya dengan komputer yang kita butuhkan untuk menunjang usaha tersebut. Sangat suka sekali. Saya lebih suka belanja di Shopee. Pernah beli sepatu, baju, bahkan pernah beli underwear juga pernah. Sering Shopee, kayak sepatu, sendal, sama baju. Kadang nggak pas, kadang cocok, pernah juga nggak kepake gitu juga ada. Tapi dari situ jadi pembelajaran untuk beberapa barang kayaknya memang lebih baik lihat langsung barangnya. Tapi untuk beberapa barang juga yang sudah terpercaya kita ambil dari online karena harganya lebih
murah, misal seperti itu. Ada yang sesuai, kadang-kadang ada juga yang enggak gitu. Pernah nggak sesuai? Marah-marah sendiri. Jadi kembali. Enggak. Yaitu lika-liku ketika kita berbelanja di media sosial gitu. Kadang-kadang sesuai, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi nanti kita akan lihat dari kacamata produser bagaimana mempersiapkan ketika kemudian akan menjual produknya lewat platform digital atau marketplace. Nah, saya akan ke Mas Adi dulu. Mas, kalau kita bicara tentang pemanfaatan media sosial atau apapun itu, sebenarnya ada marketing ketika kita bicara soal bisnis kan. Betul. Kita coba lihat set begitu di marketing itu sebenarnya pengertiannya apa? Mas Adi bisa diterangkan? Ya, marketing. Kalau kita dengar marketing mungkin sering banget ya. Tapi apa sih sebenarnya marketing itu adalah proses pemasaran. Oke. Dari Mas Adi, saya boleh minta tolong kalau berdiri boleh? Bisa menggunakan silakan. pena ini. Wah, Iya. canggih ya. Oke. Bisa dicoret-coret. boleh. Jadi teman-teman marketing itu sendiri itu apa ya? Itu berarti proses pemasaran dari produk dan atau jasa yang sudah dibuat yang kemudian kita kirimkan ataupun kita deliver kepada produsen ataupun calon konsumen kita. Nah, di situ sebenarnya baru yang nanti main terkait dengan iklan, bagaimana marketing strategi dan lain sebagainya. Nah, marketing proses sendiri di sini disebut juga bahwa untuk kita menyusun bagaimana menginformasikan produk ataupun jasa kepada pelanggan atau pasar sasaran. Karena setiap produk itu ada pasar sasaran masing-masing. Makanya biasanya kalau ditanya marketing proses atau proses pemasarannya sendiri seperti apa, Mas Ferry, itu ada 5 garis besarnya. Yang pertama riset pasar ya. Nah, ini kasusnya yang nggak banyak orang mau dan mampu. Kenapa? Biasanya mereka akan bikin langsung suddenly, coba-coba dulu. Tapi sebenarnya dengan coba-coba itu sudah bisa kita sebut sebagai mini riset. Tinggal nanti dari improvisasinya ya. Kemudian yang berikutnya penyusunan strategi. Saya mau pakai platform apa, mau pagar duit atau yang mau free totally, atau mau yang seperti apa begitu kan. Nah, ini maka di penyusunan ya. Kemudian yang ketiga eksekusi. Ini yang nggak kalah penting. Otak kiri hanya bermain di sini. Otak kanan langsung di sini. Nah, yang baik berarti otak kiri atau kanan? Pakai otak, Mas. Ya. Jadi pakai otak ya. Kiri dan juga kanan kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah ini yang penting juga monitoring berkala serta kontrolnya. Dari yang kemudian kita coba karena banyak juga para pemasar praktisi itu dengan try and error ya. Dari try and error ini mana yang kemudian worth it atau nggak worth it misalnya begitu. Saya sendiri kadang mencoba sendiri untuk misalnya konten-konten saya, ini worth it nggak, dan lain sebagainya. Dan ada ketemu pola-polanya. Nah, nanti juga pola akan disampaikan oleh Mas Albert. Yang terakhir adalah evaluasi. Dari temuan di lapangan, dari yang sudah kita eksekusi, ini lantas apa yang bisa kita create, improvisasi, dan kita kasih inovasi. Jadi istilahnya pertumbuhannya di sini. Nah, dari ini saya berharap sih para pemasar nanti langsung kemudian juga bisa tahu dan menerapkan. Jadi ini 5 langkah sederhananya. Ya, misalnya kita bicara tentang evaluasi atau monitoring dan sebagainya. Itu apakah jangka waktunya bisa dipastikan? Misalnya begini, kalau ukurannya 3 bulan nih gitu. Tidak menunjukkan hasil yang signifikan, berarti cara-caranya salah nih gitu. Atau sebenarnya case by case itu berbeda gitu, karena produknya berbeda, pasarnya juga mungkin berbeda. Betul Mas Ferry dan pemirsa sekalian, jadi case by case berbeda dan biasanya disesuaikan dengan produk. Produk yang kemudian FMCG, Fast Moving Consumer Good, barang habis pakai, itu biasanya hitungannya bukan bulan lagi, bahkan hari atau bahkan jam misalnya saja. Tapi kalau barang yang durability-nya panjang, yang long lasting seperti mungkin yang kita pakai nggak habis pakai, contoh misalnya pakaian, sepatu, dan fashion dan seterusnya, itu mungkin bisa agak lama sedikit boleh. Ini artinya bagi teman-teman pemula misalnya ya, jangan buru-buru membuat keputusan misalnya, berarti langkah saya salah sementara baru seminggu misalnya, atau baru sebulan, karena bisa siapa tahu proses evaluasinya harus 6 bulan gitu kan Mas. Nah, dalam perkembangannya Mas Adi, kalau tadi disebutkan ini kan marketing secara umum ya, yang semua usaha kalau kita bicara pemasaran pasti melakukan itu. Tapi kan kita ada pergeseran digital marketing nih Mas. Nah, apa yang bisa kita maknai dari digital marketing? Nah, digital marketing itu yang akhirnya kemudian sebagai salah satu, kalau saya menyebutnya enabler factor ya, faktor yang mempermudah bagaimana mempertemukan antara pembeli dan penjual. Bahasa mudahnya gitu. Ya, saya potong dulu, berarti prinsip-prinsip marketing yang di awal tadi tidak boleh diabaikan. Digital marketing adalah cara yang mempermudah.
cara mempermudahnya. Nah, cara mempermudahnya apa? Ketika dulu masih konvensional marketing, kita harus sebar brosur, harus tempel di tempat-tempat mana, harus mengikuti kerumunan dan lain sebagainya. Kadang sekarang pun nggak perlu kehadiran fisik kita sudah bisa di mana-mana ataupun menginformasikan kemana-mana begitu. Nah, inilah fungsi salah satu dari teknologi tadi sebagai mempermudah kegiatan kita. Ya, itu Mas Ferry. Nah, ini ada beberapa strateginya. Bisa dijelaskan Mas, karena ini ada search engine optimization, ada sosmed ads, ada billboard elektronik, mobile marketing, ada live selling. Nah, ini yang menarik kalau kita mencermati dari digital marketing ya Mas Ferry dan juga pemirsa. Yang pertama adalah dari search engine optimization ya, optimization. Nah, boleh kalau saya coret-coret lagi ya. Maaf. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat, ini yang sering orang sebut sebagai SEO ya, search engine optimization. Ini bagaimana kemudian ketika orang mencari nama kita, brand kita, produk kita, layanan kita ada di paling atas atau minimal page pertama. Ya. Nah, dari situ orang mesti kemudian, oh ini udah bonafit nih, ini yang sering diburu orang juga. Itu rumusnya apa Mas? Harus sering posting kah? Harus itu banyak, betul, itu ada algoritma istilahnya, atau ada serangkaian tindakan, aktivitas kita yang harus kita lakukan. Dari mulai konsistensi, dari mulai kemudian penggunaan tagar yang layak, sampai dengan kemudian bagaimana hal itu sebenarnya secara natural atau secara organik itu diakses banyak orang, dia akan naik dengan sendirinya seperti itu ya. Nah, ini makanya era-era dulu kita sebut SEO ya. Kemudian setelah itu mulai kita mengenal adanya iklan yang ada di media sosial. Pertama mungkin Facebook dulu ya, kemudian mulai Google AdSense, kemudian ada IG, dan yang terakhir adalah TikTok ya. Nah, ini adalah yang kemudian kalau dari misalnya iklan-iklan. Itu kalau yang di IG suka mencari sponsor gitu-gitu. Betul, bersponsor kalau kayak gitu, atau di FB Ads dan lain sebagainya ya. Nah, ini kemudian billboard ini sebenarnya mulai adanya seperti halnya Videotron dan lain sebagainya. Bahkan saya waktu itu sempat mendapatkan satu vendor juga dari luar untuk bisa untuk memasarkan di sini begitu kan. Namun ternyata ini kendalanya adalah apa? Tidak bisa diakses semua orang. Ya. Sehingga apa? Karena dari sisi biayanya ya, dia tinggi. Nah, jadi makanya sekarang pun langsung tergantikan lagi. Nggak banyak, Videotron mungkin masih ada, tapi kemudian nggak terlalu massive ya. Kemudian yang berikutnya adalah mobile marketing. Bagaimana Bapak, Ibu, teman-teman, Mas Ferry, pemirsa itu bisa dapetin iklan-iklan yang entah itu dari sampai dengan mungkin ke halaman pribadi kita ataupun di semua web based interface kita yang ada di HP itu yang kemudian menjadi sasarannya di situ. Jadi multi platform kalau kita sebut di sini mobile marketing ya. Nah, yang terakhir ini yang kayaknya memang baru, hitungan bulan nah, istilahnya ataupun kalau hitungan tahun pun ya belum terlalu 5 tahun begitu ya, paling mudah live selling. Bagaimana live selling ini bisa kemudian berjualan kalau dulu langsung kita mengenal yang namanya TV shopping yang biasanya disetel kalau malam hari, TV lain udah pada tidur, baru dia tayang kayak gitu kan. Nah, ternyata pergeserannya nggak disangka di sini yang kemudian mulai bergeming dan juga merangkak naik pesat sekali. Baik. Nah, jadi di sini kita tahunya kalau live selling tuh identiknya Kak Jill gitu ya. Baik, saya mau tanya ke Mas Albert. Mas Albert tuh kan disebut produser praktisi TikTok. Jadi sebenarnya apa sih yang diproduksi? Terus produknya apa dulu nih? Saya mau nanya. Produknya makanan ringan. Makanan ringan. Makanan ringannya apa kalau boleh tahu? Makaroni, namanya makaroni. Itu produk sendiri. Iya, produk sendiri. Terus dulu bikin makaroni atau makanan ringan ini dipasarkan seperti apa sampai kemudian ke digital marketing, gimana ceritanya? Ceritanya ya. Ceritanya awalnya itu saya menjual makanan ringan udah 9 tahun. Maret ini tahun ke-9 gitu kan. Awalnya melalui media sosial Facebook sama Instagram. Nah, itu. Nah, di situ udah mulai lancar nih. Jadi untuk penjualannya itu benar-benar grafiknya itu sangat-sangat bagus lah ya, grafiknya cantik lah kalau kata investor ya mungkin. Nah, kemudian ada pandemi itu benar-benar merubah behavior masyarakat seperti yang tema yang Mas jelaskan tadi ya itu. Jadi ketika orang di rumah aja, mereka itu bosan gitu kan, dan mereka itu mengkonsumsi yang namanya hiburan dan hiburan semacam yang seperti Mas Adi jelaskan tadi, semacam brosur saat ini ya di media sosial itu, bahkan itu udah menurut saya udah kategorinya bukan brosur lagi, udah kayak snack. Video itu udah kayak makanan ringan, udah snack konsumsi mereka sehari-hari. Dan ketika udah
perubahannya itu sangat cepat ke situ ya kan. Kemudian saya mengamati beberapa bisnis lain yang mereka mulai masuk ke situ. Jadi saya nyoba masuk ke situ, ternyata lumayan. Ternyata sekarang udah mulai naik seperti itu sih. Ke situ itu maksudnya pindah ke TikTok. Ke TikTok. Ke TikTok. Sebelum kita bahas ke TikToknya nih Mas, Iya. dulu pertimbangannya apa? Kenapa jualan snacknya dipasarkannya lewat media sosial? Kan waktu itu kan belum pandemi nih gitu. Iya. Kenapa kok tidak display langsung? Tadi kalau kita misalnya Iya. melihat pernyataan dari beberapa yang saya temui kan, Iya. sebagian orang tuh masih ada yang saya tuh lebih seneng kalau ngelihat barangnya, Iya. nyentuh wujudnya, kalau makanan Iya. juga bisa ngicipin gitu. Iya, iya. Nah Mas Albert gimana tuh? Awalnya kenapa kepikirnya media sosial? Oke. Waktu itu Facebook dan IG kan? Oke. Oh ya. Untuk pertama dulu alasannya karena untuk mengatur cash flow. Oke. Kenapa? Karena kalau kita main di modern market itu ada tempo. Ya, iya, iya. Tempo pembayaran, dan waktu itu saya baru mulai, waktu itu modalnya cuma 65.000. Hah? Serius? Iya. Oh, jadi bisnis makroni dengan modal 65.000? 65.000. Oh, Awal- jadi berapa kilo itu? Awalnya dulu itu cuma ngemasin aja, ngemasin yang udah jadi di kiloan itu di. Jadi kayak reseller gitu ya? Iya, dikemasin. Oh. Mereknya itu masih pakai kertas stiker. Oke, ditahan kayak dulu gitu. Mas ya, ditahan dulu. Jadi ini pemirsa, dari 65.000 modalnya, sekarang boleh disebutin nggak pendapatannya? Sekarang kurang omsetnya? lebih Harian. hariannya ini kalau dulu waktu di Instagram itu di Instagram sama Facebook itu bisa sampai kurang lebih 25 juta per hari sampai 30 juta. Wow, saya pensiun jadi penyiar sekarang. Oke, tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Ya. Fakta. Kita temukan rahasianya sesaat lagi. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ya, masih di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Jadi modal 65.000 awalnya. Mas, itu waktu itu lulus kuliah atau gimana? Atau sudah punya pekerjaan tetap atau gimana sih? Saya ingin tahu latar belakang berbeda usahanya. Oke, jadi saya latar belakangnya di mahasiswa desain komunikasi visual. Pada saat itu. Pada saat itu. Belum lulus atau udah lulus. Oke. Jadi saya setelah lulus dari Surabaya, kemudian saya kerja di Bali waktu itu. Ini bekerja di perusahaan internasional, Oke. ya kan, kurang lebih 6 bulan. Kemudian ada teman yang menawarkan membuka usaha media marketing tapi khusus pariwisata. Oke. Gitu di Jogja. Kemudian habis itu ke Jogja, di Jogja ternyata sama temen itu ternyata kurang sevisi. Jadi memutuskan untuk Oke. Nah, kemudian memilih pada saat itu Facebook dan IG tadi disebutkan omsetnya Iya. sampai 25 juta. Iya. Apa yang bikin bisa sampai segitu banyak pada saat itu? Oke. 25 juta tuh gede loh Mas untuk di Iya. Jogja ya kan? Iya. Oke. Jadi waktu itu Karena rasanya enak, karena pinter marketingnya atau gimana? karena ini dulu saya jualnya itu di Sunmore. Oh, oke. Di Sunmore. Setelah 65.000 itu ya, 65.000 yang modal itu, yang pakai plastikan itu, kemudian uangnya gulung, kemudian saya cetak kemasan. Kemasan, dan di situ saya karena backgroundnya desain komunikasi visual, saya desain secara Yang bagus, iya, estetik yang gitu estetik ya. gitu kan, yang estetik. Kemudian saya jual di waktu itu di Sunmore gitu. Di Sunmore saya jual sendiri nih. Oke. Jual sendiri, tapi aku mikir kok kayaknya capek ya. Ini cuma di Sunmore seminggu aku dapat 2 sampai 3 juta seminggu gitu kan ya. Paling nambah titik temen suruh, kamu di sana ya bro gitu, anak yang masih kuliah gitu. Kamu titik sana itu. Itu ya hanya 2 sampai 3 juta, tapi saya kemudian berpikir gimana caranya saya menciptakan pasukan di seluruh Indonesia. Terus? Nah, itu yang menyebabkan besar, membuka peluang bisnisnya. Gitu, melalui Facebook waktu itu. Facebook Ads. Gitu. Nah, di Tapi situ kan gini Mas, ini menawarkan produk nih, bikin orang tertarik kan nggak gampang ya Iya. gitu. Apakah kuncinya hanya satu karena tadi ada desain visualnya atau apa? Atau karena memang sudah punya follower banyak atau gimana? belum. Jadi gini, Yang bikin orang percaya jualan produknya Mas Albert. Oke, saya menawarkan
peluang bisnis B2B, namanya bisnis to bisnis. Jadi saya membuka peluang keagenan. Saya menjawab semua pertanyaan mereka yang bingung mau join. Jadi saya riset dulu. Ketika misalnya saya tanya Mas Adi, mau nggak jualan produkku? Cara jualnya gimana? Saya catat cara jualnya gimana. Terus apa? Nanti kalau misalnya nggak laku gimana? Kalau nggak laku gimana? Saya catat gitu. Jadi dari keresahan-keresahan mereka, saya jawab semuanya. Nggak bisa cara jualnya, saya sediakan marketing kitnya. Gitu. Jadi artinya ini memang awal jualannya itu B2B ya? Iya, B2B. Bukan langsung ke end user kan? Enggak. Dan cara mencari konsumennya ya terserah partnernya gimana caranya, tapi tetap tadi diberikan saran dan fasilitasi juga. Iya, betul. Fasilitas kayak gitu. Baik, Mas Adi, kita lihat yuk slide ini. Ini ada, kalau kita bicara marketplace kan macam-macam ya. Nanti kita akan bahas yang ke TikTok tentang live selling. Tapi kita tadi ada Facebook, ada IG, bisa jualan, kemudian ada TikTok juga. Sebenarnya ada Shopee yang tadi disebutkan, ada Tokopedia gitu ya, ada Lazada segala macam. Sebenarnya marketplace itu semuanya sama atau beda-beda karakter, Mas? Sebenarnya setiap marketplace kalau dari sisi intinya itu sama, Mas. Artinya mempertemukan antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli, begitu ya. Jadi tinggal apakah marketplace itu ambil provision, sisihan ataupun fee ya, dan juga menyediakan fitur-fitur tambahannya. Nah, ini yang kemudian bisa menyebabkan perbedaannya. Tapi kalau intinya tadi sama ya. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat mungkin di papan sini. Yang pertama dari kemudahan penggunaan. Ada yang orang sebagian ngomong paling enak ke toko kuning, orange ya. Ada yang ngomong ke toko hijau dan lain sebagainya begitu. Artinya punya preferensi yang berbeda-beda. Dan itu kesukaan dan itu tergantung konsumennya. Nah, makanya biasanya kita akan melihat dari sisi 4 segmen. Apakah dia behaviornya tertentu yang kemudian diakomodasi oleh marketplace tertentu, perilaku ya, behavior, atau psikografi. Psikografi itu bisa jadi mungkin bahkan bahwa dia itu penyuka yang mungkin misalnya mungkin pet ataupun lain sebagainya, dia paling mesti akan larinya mungkin ke toko orange atau apa, karena di sana penyediaan yang lebih banyak misalnya. Tapi kalau bagi orang yang mungkin suka gadget, electronic freak dan lain sebagainya, mungkin bisa ke toko orange yang satunya lagi atau ke toko hijau. Dia menyediakan lebih banyak begitu kan. Nah, ini jadi dari preferensinya pertama. Kemudian karya anak bangsa atau impor. Nah, ini kadang kita masih tercampur antara kepentingan kita ataupun juga nasionalis kita. Ada yang menyebutnya ada karya anak bangsa, ada yang memang dari luar begitu kan. Nah, ini yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, the biggest marketplace. Kenapa orang senang beli yang the biggest ya? Biasanya jadi palu gada. Apa lu mau? Di gua ada kayak gitu kan. Semuanya dijual, nggak masalah. One stop shopping, semuanya dijual. Dan itu boleh-boleh saja ya. Dan itu sebenarnya sah-sah saja begitu ya, selama tidak ada pelarangan dari mungkin terkait yang perizinan lain begitu ya. Nah, kemudian keragaman produk dan juga layanan. Ada yang memang spesialisnya tadi saya sebutkan di elektronik ataupun di fashion. Nah, makanya biasanya mereka rata-rata jadi ke tempat tertentu. Contoh misalnya wanita akan lebih banyak ke toko orange ya daripada mungkin toko hijau misalnya saja. Kenapa? Barang-barang seperti fashion, kemudian amenities, kemudian mungkin sampai dengan yang alat-alat kewanitaan banyak di sana yang kemudian mungkin dijual. Nah, ini salah satu strategi dari kalau produsen sendiri yang akhirnya juga meriset bahwa sebenarnya kalau saya mau menempatkan ke marketplace yang cocok dengan segmen saya itu yang mana? Otomatis cari ikan yang banyak gitu kan. Cari empang yang banyak ikannya. Nah, mereka juga akan tertuju. Jadi dari dua sisi di situ ya. Kemudian yang berikutnya menguntungkan user, baik dari mulai diskon, free ongkir atau layanan waranti. Nggak suka ataupun produk salah barang kembali atau ditukar langsung. Kadang kan ada yang harus unboxing kalau sekarang kan. Nah, di video gitu, ada yang di video. Gitu. Ada satu produk yang pernah saya beli juga kasusnya, bahkan dia tanpa kardus, tanpa di video boleh langsung tukar kalau memang rusak. Nah, ini jadi orang dan jadi uangnya bisa langsung masuk ke akun kita ya. Gitu. Jadi langsung bisa kita belanjain ke yang lain kalau misalnya mau tukar duit kayak gitu kan. Jadi di sini dari sisi tunggan. Kemudian perbedaan harga untuk produk dan layanannya sama. Pernah nggak misalnya mungkin teman-teman sering banget ya, terutama para milenial itu, harga misalnya produk X ya, dia akan cek di orange dulu berapa, di hijau berapa dan di sini. Oh, ternyata kok beda, padahal sama-sama mungkin centang
biru ataupun centang ungu ya istilahnya, artinya bahwa dia authorized seller misalnya begitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan pilihan juga. Dan juga sistem keamanan ITA ataupun ITE. Pernah dulu kita beberapa waktu yang mendengar bahwa ternyata di e-commerce tertentu atau marketplace tertentu ternyata database-nya jebol, diperjualbelikan di dark market misalnya gitu kan. Nah, ini yang juga kemudian menjadikan kita apakah worries nggak terkait dengan pribadi kita gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah segmentasi produk dan juga buyer. Nah, tadi bagaimana mempertemukan ini yang kemudian oleh produsen juga akan dilihat saya lebih suka yang mana, atau nggak kemudian semua dibuka itu dari produsen, karena tentunya di dalamnya juga ada fee-nya. Nah, ini makanya yang menjadi perbedaan. Kalau itu kurang Mas lebihnya. Albert, itu memikirkan serumit ini nggak sih Mas? Atau pokoknya semua marketplace saya isi gitu? Atau sampai yang produk saya ini berarti segmentasinya ini, dari sisi kemudahan konsumen kayaknya bakal yang ini aja deh gitu? Iya, kalau saya lihat yang ini sih dari karakter konsumen saya gitu. Karakter konsumen saya itu anak muda yang mereka sering pakai di konten, terutama di TikTok ya. Saya akhirnya masuknya ke TikTok seperti itu sih. Lihat dari konsumennya. Nah, Mas beralih ke TikTok itu gimana ceritanya kemudian? Nah, beralih ke TikTok ya. Jadi ketika ada perubahan behavior tadi, ya kan, ada perubahan behavior, akhirnya orang lebih suka ngemil konten ya kan, akhirnya langsung kita beralih ke TikTok seperti itu sih, dari grafik penjualan terutama gitu. Nah, di TikTok itu gimana jualannya? Live selling atau gimana? Nah, di situ kalau di saya alhamdulillah ini di live selling sekarang. Live sellingnya yang kencang kayak gitu. Jadi berjualan langsung. Iya. Dan saya dengar sehari sampai bisa 6 juta omset per hari. Iya, sampai 6 ya. 6 juta per hari. Luar biasa ya. Wow. Baik-baik. Mas Sodik pingin mungkin kalau misalnya musik itu bisa nggak sih Mas? Main gitar di TikTok terus nanti orang nyawer gitu. Bisa loh. Ya kan? Ada fiturnya kan? Ya. Banyak kan. Nah, jadi beli love ya. Beli love ya. Love-nya bisa diuangkan. Siapa tahu bisa 6 juta per hari, ya kan? Jadi kita akan cari tahu nanti gimana sih strateginya. Apakah yang dijual itu biasa-biasa saja atau harus yang paling terlihat paling enak, paling murah, paling wow gitu ya. Dan gimana praktek live selling-nya? Temukan jawabannya sesaat lagi di Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Sudah mencoba tapi hasilnya belum signifikan lah, belum. Untuk saat ini sebenarnya saya juga berdagang, tapi dagangannya dalam bentuk manisan, roti bakar gitu. Enggak. Ya terobosan. Ya, karena kenyataannya sekarang kita tidak bisa lepas dari dunia digital ya. Jadi banyak yang melihat apa-apa itu dari sosmed seperti itu, dan itu pengaruhnya luar biasa, apalagi kalau bisa viral gitu. Pengen banget, malah pengen banget kalau untuk viral kayak gituan. Biar nambah cuan lah. Ya jujur aja, semoga ya tokonya lebih baik lagi. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ya, coba kita lihat slide berikut ini, ada tips dari Mas Albert nih. Jadi kalau kita akan berbisnis di media sosial, apa yang harus kita lakukan? Pahami konsumen, sering riset konten, perbanyak pengalaman visual, atau yang bisa diterangkan satu-satu, Mas? Oke, jadi ini kendala kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang ketika masuk ke dunia digital, pasti mereka itu bingung mulainya dari mana. Mungkin yang bisa dilakukan pertama itu udah ada smartphone dan install aja. Udah itu. Habis itu bingung, aku harus ngapain gitu kan ya. Nah, itu untuk pertama menurut saya tipsnya pertama pahami konsumen gitu. Jadi produk dia itu sebenarnya untuk siapa dan memecahkan masalah apa gitu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, sering riset konten gitu. Jadi riset konten-konten yang
lagi viral itu apa. Jadi benar-benar apa ya, misalnya ada orang nih lagi scroll gitu kan, kamu itu lihat HP aja, kerja sana. Jadi itu sebenarnya sambil kerja sebenarnya, sambil riset gitu kan. Riset konten yang lagi rame apa, kemudian lagi viral apa. Jadi kita nggak boleh sampai ketinggalan di trennya itu. Maaf Mas, saya potong. Artinya apakah kalau kita kemudian berjualan di media sosial atau digital ini ada apa soft selling gitu? Karena maksudnya kan tadi ada konten yang viral. Nah, konten viral itu kan tidak selalu berjualan. Betul. Apakah kemudian perlu kita sisipkan dulu sebuah narasi yang sebenarnya endingnya adalah jualan produk gitu atau gimana? Betul. Jadi untuk namanya sosial media, ya kan, namanya sosial media itu kita bersosial. Itu artinya kita berkomunikasi dua arah, nggak hanya satu arah gitu. Jadi ketika kita ada tercipta sebuah hubungan atau tadi yang di slide berikutnya itu nanti ada tak kenal maka tak closing. Nah, emang harus kenalan gitu. Iya, emang harus kenalan gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung harus selling, langsung ini ada produk, kamu beli ya gitu, ya itu kemungkinan nggak akan menarik gitu. Jadi ada proses kenalan sama kayak itu film Dylan, kan banyak gombalannya kan di situ. Kenal kata sayang, kenal kata closing. Nah, tapi sebelum sampai closing kan tadi ada harus berbanyak referensi visual dan ATM. Ya, apa maksudnya? Visual itu harus kita ngapain? Apakah tampilan visualnya jauh lebih dipentingkan atau gimana? Untuk tampilan visual itu setiap media sosial berbeda gitu. Jadi kalau misalnya di TikTok misalnya ya, itu nggak harus kita itu harus pakai peralatan yang mahal gitu. Nggak harus. Jadi pakai apa adanya. Semakin apa adanya itu semakin suka sebenarnya seperti itu. Jadi pede aja seperti itu. Kalau ATM tadi apa? ATM amati tiru modifikasi. Jadi kita ngamatin aja bisnis yang udah laris itu apa. Jadi misalnya ada snack A gitu. Snack A caranya gini ya. Saya niru aja gitu. Yang udah ada gitu. Dan itu yang kemudian diterjemahkan di sini ya Mas ya. Harus terlihat paling enak, paling keren, paling laris, paling ramai, paling sering. Betul. Itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, terlihat paling enak itu walaupun kita pakainya kontennya apa adanya, tapi gimana caranya kita itu ketika ngambil gambar ya, minimal ada lighting, entah itu pakai lampu neon atau lampu apa ya, kalau yang baru awal-awal bebas, yang penting gimana orang lihat itu ngiler. Kalau belum ngiler berarti belum terlihat paling enak. Kayak gitu. Atau jangan-jangan kita foto sendiri ngiler sendiri ya? Betul, harus dimakan sendiri. Orang lain nggak ngiler. Kemudian keren. Ya, terlihat paling keren itu terlihat paling misalnya di kontennya itu talentnya itu ngambil shootnya ya itu kayak keren gitu kan. Jadi nggak yang apa adanya gitu ya? Ya apa adanya sebenarnya. Tapi kayak apa ya? Ada tekniknya gitu. Iya, tekniknya itu banyak banget kita paling laris ini berarti bisa bikin drama ya? Artinya saya ngundang tetangga-tetangga, ayo hanya untuk kebutuhan konten boleh? Betul, bahkan ada agensi yang gimana caranya orang itu ngantri, misalnya ojek online ngantri banyak, padahal itu disetting juga ada. Agar viral, gitu, yang paling laris, gitu. Paling ramai atau jelas. Paling sibuk. Paling sering posting atau sering apa? Paling ramai itu, paling ramai itu ini. Terlihat paling sibuk. Jadi misalnya pegel-pegel nih habis gini-gini, habis packing saya gitu ya. Pegel banget habis nge-MC kali. Nah, iya itu. Malah bisa jadi nggak laku nanti ya. Oh, ini gampang pegel di MC-nya gitu. Artinya ini bisa jadi untuk profesi tertentu nggak pas juga ya. Nanti sebelum ke Mas Adi, saya ingin nyoba nih, Mas Albert kan suka live selling nih, yang sekarang prospeknya. Kalau Mas Albert lagi live selling gimana sih Mas? Boleh nggak dipraktekkan? Jadi sini. Saya untuk live itu baru tadi malam saya itu live. Kalau sebelumnya itu yang live itu tim saya. Kalau tadi malam itu saya keluar karena emang ada program khusus gitu kan. Jadi ya tim saya. Jadi saya hanya ngasih instruksi aja. Gitu. Terus untuk live-nya gimana caranya aja. Itu tadi ATM. Jadi mengamati konten kreator yang viral, cara live-nya seperti apa. Nah, tapi kan gitu. Mas Albert punya standar nih. Cara Mas Albert tidak mengeksekusi langsung. Tapi kalau menurut Mas Albert live selling yang menarik itu gimana? Pertama itu yang ada gimmicknya. Misalnya? Jadi menurut saya sekarang itu gimmick itu udah wajib sih. Misalnya gimmick itu apa? Gimmick. Ini saya mau contohkan, saya mau berdiri sebentar ya. Ini taruhlah ini snacknya Mas Albert ya. Ini saya punya snack yang sudah 10 tahun Mas di sini. Ini tanpa formalin. Saya mau jualan nih gitu. Saya gimana caranya? Diajarin dong biar menarik gimana? Apakah gimana sih kalau bahasa TikTok? Hey guys gitu.
Hai guys, saya punya cemilan nih, keren banget warna-warni kan gitu. Atau gimana? Harus Oke. Jadi kalau standar saya di live TikTok di tim saya itu pertama mereka harus percaya diri dan mereka itu berani teriak-teriak. Oh, gitu. Bener, pantas teman saya soal cerita Mas, Teriak-teriak. dia sampai disuruh pergi dari perumahannya karena ngeganggu orang Iya, istirahat. benar. Bener ya? Iya. Karena harus Iya. teriak ya? Jadi di tempat saya pasang peredam itu, full peredam semua. Oh, terus. Oh, harus teriak Iya, di teriak. TikTok. Oh. Teriak-teriak. Jadi ya ekspresif banget gitu. Jadi, ayo guys buruan di CO, ini apa misalnya tinggal 5 stok lagi gitu. Oke guys, tinggal 5 stok lagi, silahkan ayo jangan sampai kehabisan. Ini produk terakhir, diskon 20%. Iya, Kayak gitu. Gimmicknya bisa jadi diskon, bisa Jadi jadi. kalau biasa-biasa nggak laku? Misalnya, saya punya produk yang sangat istimewa, guys. Ini adalah produk yang bergizi, Iya. warna-warni, sudah 10 tahun di toples ini gitu. Iya, jadi kita harus bisa menjawab apa alasan mereka harus stay di live kita, gitu. Itu nggak ada pelajarannya sih, nggak sih Mas? Kelas public speaking, live selling TikTok? Nah, itu nggak ada kelasnya, kebetulan saya mau bikin kelasnya. Oh, tapi saya salut loh ya, orang bisa jualan di TikTok dengan karakter yang harus begitu. Iya. Oke, Mas Adi, kenapa live selling jadi menarik? Iya, memang kalau kita nyermatin live selling itu kayak kita udah terbenam dalam buayan begitu eksotisnya ya dalam digital marketing saat ini. Mas Ferry dan juga pemirsa, kalau kita lihat mengapa live selling ini menjadi menarik. Yang pertama, jangkauan pasar tentu lebih luas. Karena orang-orang yang udah tahu platform untuk live, dia mesti akan uju nggak kemana-mana. Udah langsung pokoknya cari live-nya. Disesuaikan dengan produk yang dia cari, atau memang dia cari yang mungkin oportunis. Yang lagi mungkin sekarang ini heboh apa? Yang lagi FYP apa? Nah, Mas Ferry nanti cek FYP begitu ya, for your page misalnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu lebih suka melihat manusia, Mas, daripada barang atau benda mati. Oke. Ya, jadi kalau melihat orang yang bangun tidur kayak, mohon maaf nih, Bunda Korla pun laku, ya kan? Iya. Karena apa? Orang lebih senang melihat manusia. Nah, kayak gitu. Jadi ketika misalnya TikTok Live itu juga ada manusianya, apalagi disesuaikan segmen. Segmen untuk demografi anak muda. Yang teriak-teriak juga misalnya masih teenager, masih remaja, dan sebagainya. Ngeklop. Coba yang teriak-teriak orang tua. Oh, gokil kali. Ya, kayak gitu. Udah lain jadi ceritanya begitu kan. Nah, di sini makanya manusia, tapi juga segmentasi. Oke, ya. ditahan dulu Mas. Ya, silakan. Nah, ini jangan geser kemana-mana nih pemirsa, ini ilmunya luar biasa nih. Jadi, kenapa live selling jadi menarik? Tetap bersama kami, kita bicara data, bicara fakta. Kita lanjutkan sesaat lagi. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara. Kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara. Kita bicara. Ya, saya jadi baru ngerti ternyata memang karakter live selling itu harus yang teriak-teriak gitu ya. Jadi memang menggerakkan emosi orang yang menyaksikan gitu ya. Nah, kita lihat lagi tadi ada jangkauan pasar lebih luas nih live selling. Orang tuh lebih senang melihat sesama manusia, interaksi langsung, apalagi yang lain. Nah, sebenarnya interaksi langsung ini yang penting. Karena apa? Orang ngelihat interaksi langsung dengan mungkin mimik, gestur, dan lain sebagainya. Ketika orang ini juga menjiwai dalam menjual, kemudian dia pernah nggunain produknya, Mas, ya. Itu menjadikan orang lain juga akan kepingin, ya. Ada di dalam ekonomi itu disebut sebagai demonstration effect. Efek dari orang melihat orang. Nah, di sini, jadi dengan interaksi langsung ini lebih menggeret orang. Yang tadinya mungkin nggak beli jadi terbeli. Dan juga kasus-kasus seperti impulsive buying tadi. Orang yang kemudian membeli dengan secara emosi, bukan secara misalnya rasional. Nah, itu yang kemudian memang bisa digiring di situ. Jadi mempermainkan psikologi dari para penonton. Nah, inilah makanya berinteraksi langsung itu menjadi very, very important begitu, Mas, ya. Jadi di sini sebenarnya rohnya dari live selling, ya. Kemudian yang berikutnya adalah real time communication dan stock juga. Nah, komunikasinya langsung, nggak kemudian dipakein chatbot atau apapun chatbot yang paling baru saat
ini misalnya kayak gitu kan. Tapi yang kemudian mungkin ada adminnya atau bahkan langsung di-announce oleh si misalnya live TikTokernya langsung di situ ya. Kemudian dari sisi mungkin produknya, dari fiturnya, mungkin bisa jadi menghandle kelemahan-kelemahan yang ditanyakan di dalam kolom chat misalnya kayak gitu. Nah di sini. Dan yang paling penting adalah stok. Biasanya untuk orang itu kan nggak pingin yang namanya FOMO atau ketinggalan kereta ya. Jadi ketika cuman ada last produk, last apa, udah aku buruan dulu, aku buruan. Padahal dia sebenarnya butuh atau enggak kayak gitu kan. Nah inilah yang kemudian dari sisi emotional buying tadi terjadi. Begitu Mas Ferry. Oke. Nah saya penasaran, Mas Albert kan tadi mengatakan bahwa tidak melakukan langsung live sellingnya, ada tim yang melakukan. Saya penasaran, ini karena Mas Albert memang mungkin kalau berjualan langsung kurang nyaman gitu, tapi tahu ilmunya atau gimana? Iya, betul. Jadi saya sebenarnya kalau di depan kamera, depan kamera gitu kurang kurang suka gitu, kurang suka muncul depan memang kamera. Ada orang-orang yang begitu gitu ya. Jadi saya lebih tapi suka tahu ilmunya. Tahu ilmunya seperti itu. Pertanyaan saya gini, kan banyak TikToker juga yang barangkali nggak paham ilmu tapi mereka ternyata berhasil juga tuh Mas gitu. Itu apa sih? Apa karena memang dalam tanda kutip modal nekat, asal pede saja, yang penting tadi misalnya teriak-teriak, atau memang semua orang yang akan bergelut di platform digital, utamanya live selling, harus paham ilmu-ilmu ini gitu? Iya. Menurut Mas Albert? Iya, menurut saya harus paham sih. Harus Okay. paham. Entah itu dalam bentuk teori ataupun dalam bentuk ketika lihat konten dia menyimpulkan, oh mereka banyak view-nya atau masuk FYP karena ini, karena itu. Kayak seperti itu sih. Jadi menurut Mas Albert yang masuk FYP itu, yang viral dan kemudian juga pembelinya banyak, itu mereka sebenarnya punya basic teori dan strategi yang matang ya? Iya, betul. Tidak asal gitu? Iya, tidak asal. Jadi penting ya Mas Adi sebenarnya, artinya siapapun dari kita, ketika kita akan melakukan teknik marketing, entah di digital atau tidak, paham basic-basic ilmunya itu memang harus dikuasai. Ya, itu harus dikuasai, tapi banyakkan orang ada kalanya menguasai tanpa harus menyadari. Seperti halnya mungkin kita karena mungkin seeing is believing. Dia melihat dari mungkin demonstration effect tadi. Oh, si ini kalau dia ngomongin kayak gini, coba gue tiru deh, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi tanpa sadar bahwa itu sebenarnya ilmu yang dia yang diadopsi, itu yang kemudian dia praktekkan. Nah, ini makanya tadi apakah otak kanan atau kiri? Otak kanan just do it, otak kiri review terus gitu kan, analisis. Nah, ini yang benar makanya pakai otak. Jadi lakukan dua-duanya. Tinggal masalahnya apakah secara sistematis, secara teoritis seperti ini, atau yang langsung kemudian learning by doing. Ya, learning by doing, tapi ternyata begitu dilihat, oh ini sudah sejalan dengan teori gitu ya. Nah, di tengah masifnya penggunaan teknologi digital untuk marketing, pasti juga tidak kemudian berjalan mulus kan. Ada tantangan-tantangan yang juga kita hadapi. Catatan Mas Adi apa terhadap perkembangan digital marketing saat ini? Yang pertama itu seperti pengetahuan teknologi yang masih rendah. Karena kalau kita berbicara semua pebisnis, terutama UMKM ya Mas Ferry dan juga pemirsa, itu nggak semuanya kan juga milenial. Ada juga ibu-ibu rumah tangga, ada yang sudah mungkin malah masuk di usia mungkin pensiun dan lain sebagainya. Pertanyaannya dan juga yang perlu kita menjadi notice, apakah mereka aware terkait dengan perubahan yang masif terkait dengan digital marketing ini. Nah, sehingga ketika mereka belum tahu, akhirnya belum menggunakan. Padahal bisa jadi produknya itu ketika ditempelkan dengan digital marketing ini bisa masif ataupun bisa wow, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebingungan menentukan platform digital. Ketika sudah tahu, seperti tadi Mas Albert menyampaikan bahwa mungkin sebenarnya kan tinggal diinstal, kemudian login, foto produk ataupun langsung live, selesai. Tapi nggak segampang itu bagi yang memang belum paham, belum gadget freak ya, belum gitu digital native, belum digital familiar begitu ya. Sehingga aku harus bagaimana. Nah, ini sebenarnya juga ada salah satu solusinya, yaitu apa? Kita bisa outsource, bisa menggunakan jasa-jasa dari digital marketing agency yang sekarang ini banyak sekali. Jadi perusahaan-perusahaan besar rata-rata kemudian mereka sudah belanja ke sana. Jadi biar mereka yang mengerjakan gitu ya. Pokoknya kita yang penting memasang target saja gitu. Walaupun memang di sini juga yang ketiga minimnya pemahaman strategi pemasaran digital. Bisa jadi dengan adanya digital marketing agency tadi ya, kita bisa menggunakan ataupun menjual ataupun membeli jasa mereka. Tapi masih tetap juga ada masalah. Bisa jadi
digital marketing agency yang nggak paham terkait dengan produk atau layanan jasanya, sehingga nggak ada ruhnya ketika bikin konten-konten dan lain sebagainya begitu kan. Nah ini yang makanya perlu adanya komunikasi yang intens dan sama-sama untuk saling memahami begitu. Itu kurang lebihnya Mas Ferry menjadi Mas tantangan. Albert kan ya sering ada kelas juga nih pendampingan lah ya untuk teman-teman yang kemudian akan melakukan bisnis atau digital marketing termasuk di TikTok gitu. Apa sih Mas yang paling sering ditemui kendala teman-teman pemula ini? Kendala-kendalanya seperti itu tadi, ketika udah berubah pindah dari Instagram, Facebook ke TikTok, mereka bingung harus ngapain gitu. Itu memang beda ya? Beda ya ini. Beda banget itu. Beda banget gitu. Jadi ketika di TikTok itu gimana caranya kita bisa membuat merayu audiens agar mereka itu impulsif untuk lihat kontennya aja. Dari konten aja itu bisa terjadi penjualan seperti itu. Dari konten aja tanpa kita harus live sebenarnya. Kayak gitu. Itu yang kendala-kendalanya di situ, memulainya sih gitu. Jadi harus banyak pengalaman visual untuk mengamati konten-konten yang lagi FYP itu seperti apa. Ya. Gitu. Kalau live selling mungkin akan dipengaruhi faktor kalau kita di dunia broadcast ada air personality gitu ya. Jadi bagaimana membangun karakter bagi seorang penjualnya kan kalau di media sosial gitu. Tapi kalau produk itu misalnya dalam bentuk video atau misalnya foto, kita bicara video lah misalnya ya. Itu apa sih Mas yang bisa mempengaruhi bisa viral gitu ya? Apakah pilihan hashtag, kemudian juga mungkin ilustrasi musik yang digunakan juga berpengaruh? Oke, jadi untuk apa yang bisa membuat video itu bisa FYP atau viral itu banyak penyebabnya. Pertama juga dari lagu itu juga pengaruh. Kedua dari tren. Ketiga dari ide original juga bisa. Asalkan idenya itu bisa mematahkan ekspektasi gitu. Bisa mematahkan ekspektasi dari audiens gitu. Sesuatu yang ini harusnya A tapi kok ternyata B, atau mungkin konten itu bisa di-blending gitu, di-blend gitu. Misalnya contohnya kalau orang jualan hijab ya. Dia itu jualan tapi kayak seolah-olah nggak jualan, kayak storytelling gitu. Misalnya aku mau pergi nih ke kondangan sama suami gitu. Kebetulan followernya ibu-ibu mungkin ya. Kondangan sama suami. Nah ini ada 2 baju nih, ini saya tahu ini. Kira-kira bagusnya mana ya guys? Kira-kira kalau ini dijual segini, kira-kira mau beli nggak kayak gitu? Ujung-ujungnya jualan gitu. Itu juga sangat-sangat efektif sih. Jadi ada tidak langsung masuk tadi ya kita sebut soft selling tadi gitu ya. Sekarang peminatnya semakin banyak ya Mas ya? Semakin banyak itu terus tumbuh bahkan. Rata-rata berhasilkah atau bagaimana? Karena dari orang-orang kan menganggap bahwa pemasaran via TikTok itu kemudian menjadi sebuah harapan baru untuk menyusul menjadi Mas Albert yang lain gitu. Tapi apakah memang semenarik itu, segampang itu, atau ada yang berguguran juga sebenarnya? Jadi dari banyak teman-teman yang sekarang itu yang bahkan berguguran gitu. Karena nggak siap dengan perubahan seperti yang disampaikan oleh Mas Adi tadi. Jadi nggak siap dengan perubahan, akhirnya bingung mau ngapain, udah mentok. Karena kalau udah punya masalah kan pasti bingung gitu kan. Kayak misalnya kita saya misalnya lagi ribuh nyari gunting, padahal gunting di sebelahnya aja nggak kelihatan. Karena orang kalau udah masalah kan gitu. Banyak yang berguguran dan banyak bisnis-bisnis baru yang baru setahun, bahkan hitungan bulan, dan dia itu udah menjadi OKB gitu. Banyak banget dari TikTok seperti itu. Jadi apa nih kiatnya, tipsnya dari Mas Adi dan Mas Albert untuk teman-teman yang akan memulai menggunakan digital marketing ini, termasuk bagaimana membangun kepercayaan konsumen kita, produk yang kita jual ini kan tidak diraba, tidak dilihat, tidak disentuh secara langsung gitu ya. Bagaimana kemudian harus memikirkan bahwa ada kepercayaan yang berkesinambungan. Mas Adi silakan. Jadi kalau untuk bisa memberikan satu kepercayaan dan juga bisa sustain ataupun berkesinambungan tadi ya, saya sering menyampaikan kepada UMKM dan juga teman-teman startup binaan itu untuk menerapkan yang namanya 4C ya. 4C ini istilah dari Tionghoa yang kita sebut yang pertama adalah Chengli ataupun fairness ya. Berarti kita juga mesti fair, adil kayak gitu kan. Jangan kemudian berat sebelah dan seterusnya. Yang kemudian yang kedua Ciami, berarti yang kita jual harus sesuatu yang baik, yang bagus ya kan. Kemudian ketiga itu cincai ya, harus memang transaksi kayak gitulah, cincai lah ya. Baru yang keempat cuan ya. Jadi itu yang kemudian kita resepkan. Dan ada satu lagi Mas yang perlu kita benahi baik untuk nanti para calon pelaku digital marketing, UMKM dan lain sebagainya. Sekarang ada pergeseran. Kalau dulu kita mengenal yang namanya bagaimana mengkomunikasikan produk dan layanan itu dengan 3 cara, auditory, verbal dan juga kinestetis ya. Nah, maka sekarang ini audiovisual akan yang menggantikannya atau mendominasi. Jadi makanya audiovisual itu yang kemudian banyak dilirik. Gambar aja
kadang sekarang menjadi nggak menarik. Tapi begitu yang bergerak-gerak, orang lebih senang. Walaupun akhirnya ada salah satu platform yang kita sebut TikTok itu nggak hanya untuk goyang doang atau nggak hanya untuk nanya aja. Sekarang bisa untuk cari duit begitu kan. Nah, cari duit yang bagaimana? Semuanya bisa ya. Dan ini pun yang kalau saya kemudian kadang sering mini riset sendiri ya, ketika saya mengungkapkan seperti yang Mas Albert tadi sampaikan, ada masalah yang kemudian ternyata mengena pada banyak orang yang lagi sekarang ini merasakan hal yang sama. Saya sampaikan, oh ternyata juga engagementnya langsung naik banget. Nah, ini makanya teman-teman perlu untuk menangkap apa yang kemudian lagi trending. Oke, dan itu nanti di yang lagi trending kita bahas atau kita gunakan sebagai konten, disisipi dengan produk yang kita jual. Exactly. Gitu ya. Oke, Mas Albert, apa tipsnya? Boleh. Oke, tipsnya kalau karena saya pelaku ya, terus berkarya sih, terus berkarya, belajar, kemudian jangan lupa untuk praktek live TikTok gitu, karena TikTok itu benar-benar membangun impulsif buying gitu. Orang itu ketika lihat live-nya menarik dan itu ada gimmicknya, entah gimmicknya itu teriak-teriak atau gimmicknya itu pakai ayo check out ini dapat 10 keping emas seperti itu kan ya, atau dapat angpau banyak di packing gitu, atau sambil packing gimmicknya itu jualan sambil packing snacknya kelihatan enak banget itu. Jadi jangan lupa praktek kayak gitu. Saya potong Mas Pupuk, ingat sehari itu berapa jam harus kita live selling? Ini sekarang itu atau masih di jam-jam tertentu gitu? Masih di jam-jam tertentu kayak prime time jam 11 sampai jam 1 orang-orang makan siang, kantor gitu, terus jam 4 sampai jam 7. Ini kedepannya mau 24 sekali jam. Berapa lama durasinya? 3 jam. 3 jam. Jadi luar biasa juga ya. 1,5 jam. Ya namanya pengen dapat cuan memang harus usaha ya. Jadi jangan dipikir live selling juga sesuatu yang gampang, karena itu butuh energi juga. Oke. Kita lanjut lagi lain waktu ya Mas ya. Kita ngobrol lagi. Pemirsa, kita harus mengakhiri kita bicara sampai di sini. Mas Adi, Mas Albert, terima kasih sudah berbagi, dan kita bicara akan kembali menjumpai Anda minggu depan dengan topik berbeda lainnya. Saya Ferry Anggara, sampai jumpa. Saat berkesan, saat ku dikenalkan dengan setangkai mawar yang sedang mekar, bagaikan ku terjebak. Hatiku pun meledak, yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya. Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi? Tanda-tandanya bersemi di dalam hati ini sekali lagi.